Jin dinobatkan sebagai salah satu artis Asia yang memiliki peran besar dalam mendistigmatisasi masalah kesehatan mental. Kalau kamu akrab dengan musik Jin, kamu mungkin tahu kalau tidak hanya terdengar indah, tapi setiap lagu memiliki lirik yang unik. Sebagai orang yang sangat dalam, Jin mengatakan kalau dia lebih suka terbuka dalam lagu solonya karena dia tidak ingin penggemar mengkhawatirkannya setiap hari dan menjadi hal paling tulus di dalamnya. Dibutuhkan banyak keberanian untuk berbicara secara terbuka tentang masalah kesehatan mental, terutama saat kamu adalah seorang selebriti yang sangat populer. Namun, Jin cukup berani menghadapi jutaan orang saat dia berada dalam kondisi rentan. Pengaruh yang baik harus dibagikan. Jin, salah satu artis Asia yang memiliki dampak besar dalam mendestigmatisasi dan membuka pembicaraan tentang kesehatan mental. Lagu solonya, Epiphany dan Abyss adalah contoh yang cemerlang dengan keberanian liris mereka yang inovatif. Bahkan sebelum itu menjadi masalah yang sering diangkat kemana-mana, Jin berbagi pemahamannya tentang cinta diri. Dia mengkritik cinta diri yang dilihat sebagai narsisme, mendorong setiap orang untuk mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka sempurna dan menunjukkan kepercayaan diri seperti itu juga. Menurut Jin, kamu harus selalu menjadi diri sendiri dan tidak pernah mendengarkan hal negatif yang dikatakan orang tentang kamu. Harta terbesar dalam hidup seseorang adalah diri mereka sendiri, dan tidak ada standar kesempurnaan. Kamu tidak harus melihat orang lain. Kamu juga tidak harus mengorbankan seluruh dirimu untuk orang lain. Berinvestasi lebih banyak dalam dirimu sendiri. Kamu adalah berlian. Mengetahui bahwa ia adalah seorang idola dan panutan bagi jutaan orang, Jin membuka tentang keadaan depresinya yang berlangsung selama berbulan-bulan dalam lagu solonya Abyss dan melampirkan surat. Dalam surat itu, dia berbicara tentang mencari bantuan mental. Kemudian dalam wawancara, Jin berkomentar, "Jika kamu tidak tahu bagaimana menangani kesehatan mentalmu, yang terbaik adalah membukanya kepada orang-orang yang tahu bagaimana menanganinya." Topik ini masih tabu bagi banyak orang, dan lagunya menjadi langkah besar dalam menghilangkan stigma, mencari bantuan profesional ketika kamu sedang berjuang secara mental. Namun banyak orang berjuang dengan mendevaluasi masalah kesehatan mental mereka sendiri. Beberapa tahun yang lalu, Jin pernah berkata, "Yang ingin saya katakan adalah, hanya karena orang lain mengalami kesulitan, bukan berarti kesulitanmu menjadi lebih ringan. Jadi setiap kali kamu mengalami kesulitan, beritahu orang lain bahwa kamu sedang berjuang. Mintalah mereka untuk mengerti dan menghibur. Pastikan untuk mengatakan itu." Sejak masa rukinya, Jin berbagi kebijaksanaannya dengan penggemar dan membantu anggota lain yang berjuang dengan beberapa kesulitan mental. Kecerdasan emosional yang tinggi dan perhatian yang luar biasa membuat Jin menjadi panutan yang luar biasa atau menjadi seseorang yang membuatmu merasa nyaman. Jin tidak mendukung stereotip yang mengatakan menangis, menjadi emosional, mengaku bahwa kamu merasa hancur, dan kelelahan di depan umum sebagai kelemahan. Kekuatan sebenarnya adalah membiarkan dirimu menjadi apa yang kamu rasakan menurut pendapat Jin. Kamu tidak boleh mendengarkan orang yang berpikir kamu harus bertindak menurut beberapa standar yang diterima oleh masyarakat. Mampu mencintai diri sendiri adalah kunci kebahagiaan. Setelah kamu mulai percaya diri pada keunikanmu sendiri dan merasa cukup berani untuk mencoba hal-hal baru dalam hidup, semuanya akan menjadi lebih baik. Di sisi lain, Kim Seokjin menjadi anggota BTS dengan charting terlama dengan lagu solonya Moon setelah perubahan kebijakan Melon. Jin terus membuat rekor baru sebagai komposer dan vokalis. Lagu mega populer Moon sekarang menjadi lagu solo dengan charting terlama di album Map of the Soul 7 di chart Top 1000 Melon 476 hari dan terus bertambah. Yang menarik dari Melon Chart adalah kebijakan mereka berubah drastis setahun yang lalu. Sebelumnya, grafik dibentuk hanya berdasarkan jumlah streaming. Sekarang tidak hanya berdasarkan pada streaming, tetapi jumlah pendengar dan unduhan unik memainkan peran utama. Ini membantu platform untuk mengetahui lagu apa yang benar-benar menarik perhatian masyarakat umum alias jutaan pengguna Melon. Setelah perubahan kebijakan, sebagian besar lagu turun lebih rendah di tanggal lagu atau bahkan keluar dari tanggal lagu. Namun, Moon dari Jin mulai mencatat yang lebih tinggi. Charting di Melon menjadi jauh lebih sulit karena lagu tersebut benar-benar harus mendapatkan cinta dari publik yang beragam. Kim Seokjin sekarang menjadi anggota BTS dengan charting terlama setelah Melon melakukan perubahan kebijakan.
Dia juga satu-satunya anggota BTS dengan 2 lagu solo yang memiliki lebih dari 2 juta pendengar unik. Prestasi Jin di Melon menunjukkan bahwa dia adalah anggota yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat umum. Ini membuktikan bahwa debut solo Jin suatu hari nanti akan sukses besar. Yang kedua, Lie oleh Jimin terus menunjukkan pengaruhnya yang luar biasa dan menarik perhatian publik saat mencapai tonggak sejarah baru. Lie adalah lagu solo oleh Jimin di bawah diskografi BTS, dirilis pada Oktober 2016 dan menjadi album berdurasi penuh kedua oleh BTS Wings. Lagu ini memiliki suara klasik yang luar biasa, lirik yang dalam, dan vokal ekspresif yang luar biasa, membuatnya menarik bagi penggemar. Jin berpartisipasi penuh dalam penulisan dan komposisi karya agung ini. Baru-baru ini, Lie telah menjadi viral di TikTok di antara penggemar baru dan non-penggemar. Setelah seorang penggemar baru memposting video di mana dia berbicara tentang reaksinya terhadap lagu itu ketika dia pertama kali mendengarkannya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa fandom BTS telah berkembang pesat setelah rilis Dynamite dan Butter, dan sebagian besar penggemar baru masih menemukan lagu-lagu dari diskografi lama BTS. Lie selalu menarik perhatian pendengar baru, dan lagu tersebut sekali lagi menunjukkan pengaruhnya bahkan setelah hampir 5 tahun dirilis. Pada 23 Juli, seorang penggemar baru memposting TikTok di mana dia berbicara tentang reaksinya ketika dia pertama kali mendengar lagu itu. Khususnya, dia mengatakan dia merasa seperti melayang dan bahwa dia tidak pernah dan tidak akan pernah mendengar lagu lain seperti itu karena itu adalah satu-satunya lagu dari jenisnya. Banyak penggemar baru dan non-penggemar mengisi bagian komentar dengan pujian untuk lagu tersebut hanya berdasarkan pertinjauan suara singkat. Sebagian besar menanyakan nama lagu untuk mencarinya dan memiliki pengalaman penuh mendengarkannya. Faktanya, beberapa penggemar baru dan lama mengaku telah bergabung dengan fandom BTS dan masuk ke K-pop secara umum karena Lie. Sebuah tanda besar dari dampak lagu tersebut. Sampai sekarang, video tersebut telah mengumpulkan lebih dari 171.000 like. Dampak dari lagu tersebut tidak hanya terbatas pada suaranya dan vokalnya yang menarik dan sensual, tetapi juga pada penampilan yang sangat artistik. Banyak yang terpikat oleh dance line Jimin yang halus, lembut, dan elegan, yang membuatnya mampu menggambarkan emosi melalui gerakannya. Rolling Stone India juga memilih Lie sebagai pertunjukan tari kontemporer yang tak terlupakan di K-pop. Selain itu, sebagian besar penari utama di grup idola Rookie telah meliput penampilan Jimin di Lie. Khususnya para profesional biasanya akan menghadapi tantangan yang dianggap sebagai standar tolak ukur sebagai cara untuk membuktikan kemampuan mereka sesuai standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, para pemula mengcover Lie sebagai pertunjukan kemampuan vokal dan dance mereka, karena lagu tersebut dianggap sangat teknis dalam kedua aspek tersebut. Sejauh ini, beberapa idola yang telah mengcover lagu tersebut antara lain Muzin Bae, 173, Youngha dari Wei, Nicky dari ENHYPEN, Milo dari Romeo, Taeyang dari 7 O'Clock, Baun dari Target, Hyunmin dari Rains, Donghyun dari Very Very, Huijun dari Produce 101, J-Kid dari Enoi, Doyoung dari 129, Byakwon dari Ace, Choi dari E-Boys, Butch dari The First, Yoojong dari Only One Of, Kukoi dari Boy, Woochol dari New Kid, Yuri dari GXR, Youngha dari Wei, dan banyak lagi. Lie telah populer selama bertahun-tahun menjadi lagu solo yang paling banyak diputar dari album Wings sampai sekarang. Sampai hari ini, lagu tersebut telah mencapai 143 juta streaming di Spotify, mempertahankan rekornya sebagai lagu solo yang paling banyak diputar di album Wings, dan lagu kedua yang paling banyak diputar secara keseluruhan, hanya di belakang judul lagu Blood, Sweat, and Tears. Ini juga merupakan satu-satunya lagu solo atas 100 juta streaming dalam album, sebuah pencapaian yang dicapai pada April 2020. Selain itu, dari 7 film pendek dari album Wings di YouTube, Lie adalah yang pertama melampaui 1 juta like, dan itu juga memiliki jumlah penayangan tertinggi 16 juta. Fans bangga dengan pencapaian Jimin dengan Lie, dan dampak yang terlihat dari lagu tersebut baik di antara para idola maupun di masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa lagu tersebut adalah sebuah mahakarya yang pengaruhnya tak lekang oleh waktu dan akan terus menggemparkan di masa depan juga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.